Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah membangunkan kita di tidur malam ini dan memudahkan kita untuk hadir di masjid ini ya, untuk menunaikan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan untuk bersama-sama tafaqquh fiddin, untuk mempelajari agama. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara kita yang terbaik adalah yang paling bertakwa ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan berarti ana duduk di sini lebih baik dari antum, tidak ya. Karena kita juga tidak tahu ilmu dan amalan mana yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang duduk di antara kita yang Allah terima amalannya, hadirnya di majelis ilmu. Ya, dengan duduknya di sini, niatnya tulus, niatnya ikhlas, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Karena di antara adab untuk mencari ilmu, di antaranya mengikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah. Dan ini adalah masalah hati kita masing-masing. Benarkah kita sholat kita, benarkah kita hadir kita di majelis ilmu karena Allah, untuk mendapatkan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah? Dan ini diantaranya salah satu adab untuk menuntut ilmu. Dan diantara adab menuntut ilmu yang berikutnya adalah memohon ilmu yang bermanfaat. Ya, diantaranya Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan ini merupakan salah satu doa zikir pagi. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu semuanya bisa mendapatkan ilmu, tetapi untuk yang bermanfaat belum tentu. Kita tahu ilmu salat subuh berjamaah, kita tahu salat isya berjemaah lebih baik, sholat 5 waktu berjemaah lebih baik. Malah dalam sebagian hadis dikatakan wajib. Kita tahu ilmunya, tapi untuk mempraktekannya belum tentu kita bisa. Kita tahu baiknya sholat tahajud, kita tahu baiknya sholat duha, tapi untuk mempraktekannya belum tentu. Makanya kita memohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan rizki yang bermanfaat. Karena kadang rizki kita banyak yang tidak bermanfaat, dipakai untuk yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Karena ini yang paling penting ya, ketika Qarun diberikan harta perbendaharaan oleh Allah, dan tentu di antara kita tidak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Qarun itu hartanya banyak, berlimpah. Dan diperingatkan oleh orang soleh dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan gunakanlah semua yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk mencari ridha Allah, darul akhir. Nah, ini kita evaluasi diri kita sendiri ya. Saya sendiri khususnya, apakah rumah saya sudah pakai banyak ibadah di dalamnya? Apakah mobil saya, apakah motor saya, apakah sepeda saya
Apakah dipakai ibadah untuknya, untuk mencari keridhaan Allah, atau untuk menumpuk-numpuk harta, untuk kesenangan dunia, memikirkan untuk warisan anak-anak, sehingga terjebak dalam bermegah-megahan. Alhaakumut takatsur, telah rusak bagi yang bermegah-megahan. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke liang lahat. Nanti baru tahu, kalla sawfa ta'lamun, nanti akan tahu apa ternyata kehidupan ini begini, dan kita hidup ini hanya sebentar ya. Terutama usia yang sudah di 40 tahun ya, bukan berarti yang di bawah 40 tahun hidupnya juga lama, Allah alam gitu. Ini menunjukkan kita semakin mendekat kepada kematian, dan hendaklah kita mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin asalnya senang nonton bola, kurangi atau tinggalkan. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan seorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat itu. Biasa nongkrong, kurangi. Nanti kita sebentar lagi akan mati, dan habis itu selesai. Akan ada kehidupan yang panjang ketika tidak berguna lagi, la yanfa'u mal wala banun, tidak berguna lagi harta dan anak yang kita cintai, anak yang kita banggakan, harta yang kita sukai, tidak bermanfaat lagi, tidak akan memberikan manfaat sedikit pun ya. Dan waktu itu akan datang, dan waktu itu selalu mengintai kita. Dan bagi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang cerdas, hendaklah dia banyak mengingat kematian, karena ini adalah pemutus segalanya, pemutus terhadap kehidupan dunia dan menuju kehidupan berikutnya. Dan di antara adab ilmu yang berikutnya adalah bersungguh-sungguh dalam belajar dan merasa haus dengan ilmu. Ya, ada dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang. Siapa? Penuntut ilmu. Ini tidak akan pernah kenyang penuntut ilmu. Ketika dia haus dengan ilmu, wah ada kajian di mana, wah ada buku mana, wah ada apa yang bisa saya baca. Dia haus, dan ini tidak akan pernah kenyang. Dan ada lagi yang tidak akan pernah kenyang. Yang kedua adalah pencari dunia. Manhumani la yashba'ani, dua orang yang tidak pernah kenyang. Talabul ilmi wa talabud dunya, pencari ilmu dan pencari dunia. Pencari dunia ini tidak akan pernah kenyang. Meskipun rumahnya udah lebih dari satu, tidak akan kenyang. Mobilnya lebih dari satu, tidak akan kenyang. Meskipun kalkulator digitnya udah nggak ketemu, itu udah error, tetap tidak akan kenyang. Itu manusia. Dua yang tidak akan kenyang, pencari ilmu atau pecinta dunia. Tinggal kita memposisikan kita di mana. Tentu untuk mendapatkan keberkahan ilmu, gimana nih kita tahu ilmu tapi kok susah bermanfaat? Hendaklah kita menjauhkan dari dosa, jauhkan dari maksiat. Ini nasihat buat saya khususnya ya. Karena kita itu banyak dosa, banyak maksiat. Mata kita, telinga kita, hati kita, dan ini susah ya. Kita makanya setiap hari memohon terus kepada Allah, karena dosa kita terus ada. Dan yang tidak akan bisa mendapatkan ilmu ketika dua sifat terkumpul pada dirinya. Imam Mujahid mengatakan, la yata'alamul ilma mustahi wala mustakbir. Dua orang yang tidak bisa belajar ilmu, orang pemalu dan orang yang sombong. Karena kita dalam ilmu itu harus merendahkan diri dalam ilmu. Kalau kita tidak merendahkan diri dalam ilmu, gak akan bisa masuk ilmu. Kita misalnya ngikut kajian ataupun ngikut bahasan, oh ini udah tahu, oh ini udah bisa, kita nggak bisa, nggak masuk hati kita. Harus rendahkan. Imam Syafi'i itu ketika mendengarkan 1000 kali, dia seperti mendengarkan pertama kali. Kalau kita mendengarkan 2 kali aja udah, ini udah kemarin. Mendengarkan 3 kali, udah kemarin ini gitu. Udah tahu nih ceritanya begini.
Karena apa? Karena hati kita terlalu banyak maksiat. Ya, dan ini nggak boleh. Yang pemalu, yang sombong nggak bisa. Kita nggak bisa baca Al-Quran karena kita malu untuk hadir ikut tahfidz, karena kita malu hadir untuk tahsin. Malu, bacaan saya jelek, nggak bisa. Nggak bisa, penuntut ilmu itu malu. Dan saya pun masih mengikuti tahsin, dan saya tahu bacaan saya juga banyak yang salah. Tapi membenarkannya ya butuh effort ya, karena kebiasaan udah lama, bukan sengaja salah, tapi tahu ini tidak sempurna, kadang panjang pendeknya. Ya makanya belajar, hadir di majelis ilmu. Dan imam besar ini mana? Imam besar ada. Imam besar ini selalu ngomongin saya. Ya saya seneng juga gitu kan. Nasihatin saya selalu ngomong ini salah, ini salah. Ya gimana lagi, saya harus belajar. Dan saya harus nggak malu. Salah ya nggak apa-apa. Terus saya nggak niatin salah. Nanti saya disebut bodoh, emang saya bodoh. Emang saya nggak bisa apa-apa. Dan ilmu saya sedikit, makanya saya belajar. Makanya alhamdulillah di masjid ini ada tahsin, ada tahfidz. Nggak usah malu. Dan ada salah satu jemaah dengan tidak malu-malunya bisa menyelesaikan 1 juz. Dia nggak malu. Ya, kalau terkumpul malu dan sombong nggak bisa. Ya, kalau kita terkumpul di hati kita malu, sombong, ngapain saya diajarin, saya senior, saya udah tua, diajarin, merasa diri lebih hebat, nggak akan bisa. Rendahkan diri kita di depan ilmu. Siapapun itu, di hadapan siapa ketika ilmu itu, dengarkan ketika itu. Ya, la yata'allamuna ilma mustahi wala mustakbir. 2 orang yang tidak bisa belajar ilmu, yang sombong dan yang malu. Dan yang berikutnya adalah adab di antara kita untuk mencari ilmu adalah mendengarkan apa yang disampaikan. Mendengarkan ini susah loh. Kita itu belajar ngomong itu mungkin 3 tahun 4 tahun ya. Anak kecil belajar ngomong 3 tahun 4 tahun udah pandai ngomong, tapi belajar mendengarkan belum tentu sampai tua kita bisa belajar mendengarkan. Bawaannya tuh gatal pengen ngomong. Ketika kita hadir di majelis ilmu, ketika kita fokus mendengarkan belum tentu bisa. Bawaannya pengen ngomong, pengen komentari ini, pengen komentari itu, pengen ngomong ke sana ke sini. Padahal tidak. Dalam majelis ilmu ini diantaranya adabnya adalah mendengarkan baik-baik yang disampaikan, baru ilmu bisa masuk. Ada seseorang syekh yang pernah di-share oleh Pak Nana ya, ketika ada seorang di majelis ilmu, dia tertidur dan akhirnya ditegur oleh syekhnya gitu. Kenapa engkau tertidur? Katanya, ya syekh, ya saya ikut hadir di majelis ilmu, yang penting saya tidak ganggu dengan yang lain. Ya mendingan tidur, ya bukan berarti boleh tidur ya. Daripada ngobrol ngeganggu yang lain, mendingan tidur gitu. Tapi bukan berarti boleh tidur juga. Itu minimal tidak mengganggu. Ya, ya ini diantaranya adab-adab menuntut ilmu. Ya. Dan saya akan membacakan karya Imam Adz-Dzahabi, yaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan Al-Kabair ini, Imam Adz-Dzahabi ini menyusun 76 dosa-dosa besar. Dan ini yang disyarah oleh Ustadz Firanda ya. Dan dia ada 3 jilid tentang dosa-dosa besar. Tentu dosa besar pertama adalah kesyirikan. Nah, kita tidak akan bahas dosa besar pertama. Dan karena emang juga kita ada dikhususkan di Jumat malam, yaitu tentang membahas kesyirikan, yaitu tauhid. Tauhid lawannya adalah kesyirikan, yang emang fokus di situ. Dan kita akan membahas dosa yang disebutkan dalam buku Imam Adz-Dzahabi ini, dosa ke-33, yaitu tentang riya, bagian dari kemunafikan. Dan ini emang sudah disampaikan, dan ini harus disampaikan berulang-ulang ya, khususnya buat saya ya, umumnya buat antum semua, betapa kita harus berhati-hati. Kesyirikan, riya, sum'ah dan lain-lainnya harus kita terus, karena memasukkan ke hati ini yang paling susah ya.
Kalau menjadi wawasan, kita bisa menjadi wawasan, oh tahu ini begini, tapi masukkan ke dalam hati, menancapkan di hatinya sampai kuat. Begitu iblis menancapkan keburukan di hati kita, itu bisa sampai berkarat. Ya. Iblis ini punya trik 1001 trik lah. Dan iblis ini ya kalau bergelar ya profesor lebih lah, karena dia lebih udah bertahun-tahun, berjuta tahun mungkin, Allah alam. Tujuannya apa? Menyesatkan manusia, menyesatkan Bani Adam. Betapa hasadnya iblis terhadap kita, terhadap Bani Adam. Ada kadang seseorang yang hasad itu kan demi lepasnya kenikmatan pada seseorang, dia rela mengeluarkan uang, dia rela untuk menyusahkannya. Dan iblis ini hasad terhadap kita, dan dia rela disiksa di neraka jahanam selama-lamanya karena hasad kepada kita. Makanya kita digoda terus, kebaikan yang udah ada diungkat-ungkit supaya hancur gitu, supaya hancur kebaikan kita. Dan tentu kita harus memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Imam Adz-Dzahabi ya, ini saya akan bacakan sekilas tentang Imam Adz-Dzahabi. Betapa kita harus tahu tokoh-tokoh muslim yang berkontribusi kepada keilmuan, karena kita banyaknya digoda dengan teknologi dan penjajahan dan ya iblis tadi untuk menggoda kita itu sering dilalaikan. Ingatnya itu tokoh-tokoh main bola, tokoh-tokoh musyrikin, siapa penemu listrik, siapa penemu lampu, udah dicekokin. Tetapi ketika ditanya tentang tokoh-tokoh Islam, kita blank. Kita tuh sering nggak tahu siapa Abdullah bin Munkadir, udah tokoh-tokoh yang jarang, padahal tabi'in. Siapa istri-istri Rasulullah, siapa sahabat-sahabat, siapa 10 sahabat yang diberikan dijamin masuk surga, siapa pengarang penyusun kitab Riyadhus Shalihin. Kita kadang nggak tahu juga. Jangankan biografinya, namanya juga kadang kita nggak tahu siapa. Ya, itu betapa kita digiring untuk tidak mengenal orang-orang kaum muslimin yang memberikan kontribusi yang besar ya. Dan ini bisa menjadi sorotan bagi kita ya. Dan Imam Adz-Dzahabi ini adalah seorang imam besar, dan kebesarannya tercatat dalam tinta sejarah peradaban Islam. Pernah dengar tafsir Ibnu Katsir? Imam Ibnu Katsir ini adalah salah satu murid Imam Adz-Dzahabi. Ya. Dan Ibnu Taimiyah adalah salah satu guru Imam Adz-Dzahabi. Ya. Beliau ini adalah ahli sejarah diantaranya, dan salah satu beberapa karyanya diantaranya Al-Kabair, terus juga Syiar Alam An-Nubala. Sejarah itu banyak banget lah gitu kan. Sejarah Syiar Alam An-Nubala ini bercerita tentang sejarah Islam, dan itu termasuk detail ya. Kalau kita mau baca bagaimana sejarah Islam dari awal, yaitu Syiar Alam An-Nubala. Imam Adz-Dzahabi ini bernama Syamsuddin Abu Abdullah bin Muhammad bin Uthman bin Qaimas bin Abdullah bin At-Turkamani Al-Fariqi Asy-Syafi'i Ad-Dimishqi, atau yang dikenal dengan Adz-Dzahabi. Kenapa dia disebut Adz-Dzahabi? Adz-Dzahabi ini berarti emas ya, artinya dahab. Nama beliau didapatkan karena ayahnya seorang pengrajin emas, dan beliau pun berprofesi sebagai pengrajin emas. Dan akhirnya nama inilah yang menyemat kepadanya, Adz-Dzahabi, Imam Adz-Dzahabi. Tentu emang gelar ini pantas untuk didapatkan oleh beliau karena ilmu dan jasa-jasa beliau.
Tetapi biasanya orang-orang soleh itu ketika diberi gelar-gelar kebaikan itu dia marah ya. Seperti Imam An-Nawawi itu disebut muhyiddin, dia malah ngambek, malah marah. Aku tidak ikhlas kepada orang yang memberikan aku gelar muhyiddin, penghidup agama. Padahal muhyiddin ini emang yang memberikan gelar itu orang-orang ulama-ulama top gitu kan. Tetapi dia tidak mau. Karena apa? Karena pemujian ini, gelar ini merusak kita. Nanti masuk ke riya, ke sum'ah ya, nanti akan kita bahas. Ketika kita bangga dengan gelar, ketika malah tidak disebut gelar kita, kita ngambek. Mana nih kiai hajinya tidak disebut, gelar belakangnya nggak disebut. Tetapi para ulama itu ketika disanjung, ketika digelar, ya mereka ngambek. Karena takut, itu merusak. Karena pujian itu sering merusak hati kita. Kadang kita niatannya ikhlas, tulus, ketika dipuji langsung keluar tuh di hati kita, wah saya emang pinter gitu, wah emang saya kemampuan saya, itu keluar itu. Makanya hati-hati dengan pujiannya. Dan saya pernah ceritakan juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal ketika kematiannya, iblis menggodanya dengan memujinya. Wahai imam, aku sudah tidak sanggup lagi menggodamu. Apa? Untuk supaya keluar rasa sombong, rasa di hatinya itu keluar. Iblis aja udah nggak mampu, setan aja udah nggak mampu, berarti saya oke. Dan itu akan digoda terus ya kita itu. Kita itu akan digoda terus sampai kita meninggal. Malah ketika kita meninggal, ketika detik-detik kematian, iblis itu akan menggunakan seluruh kekuatannya, seluruh pasukannya apa untuk menggoda kita. Dan tentu hanya Allah saja yang mampu, yang bisa meluruskan kita di hari itu. Ketika kita merasa badan kita akan keluar, ruh kita akan keluar. Waltafatis saqu bis-saq. Ketika betis saling berlilit, betis kiri dan betis kanan. Ya. Dan itu hanya pertolongan Allah saja. Tentu sekarang pun hanya pertolongan Allah yang bisa menolong kita. Dan untuk itu makanya kita harus bergantung terus kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan berbaring. Dan Imam Az-Zahabi ini ketika menjelang tuanya, beliau mendapat cobaan. 7 tahun mengalami kebutaan. Ya, ini orang-orang soleh itu cobaannya berat-berat. 7 tahun mengalami kebutaan. Termasuk Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi itu mengalami kebutaan. Mereka tentu kebutaannya itu karena takut kepada Allah ya. Saking banyak takut kepada Allah, saking banyak menangis, akhirnya matanya sampai buta. Seperti Nabi Ya'qub, inna ma'ashku batni wa huzni ila Allah. Sebenarnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan masalahku hanya kepada Allah, sampai matanya buta. Kalau kita menangis saja jarang, jangankan menangis sampai buta, menangis saja jarang untuk mengingat dosa-dosa kita. Kita itu seperti anak kecil, menangis kapan? Menangis ketika kehilangan dunia, baru menangis. Ketika mobil hilang, ketika handphone hilang, ketika uang tidak ada, baru menangis. Tetapi ketika ketinggalan salat subuh, tidak menangis. Ketika bermaksiat, tidak menangis. Betapa buruknya kita. Dan Imam Az-Zahabi ini 7 tahun mengalami kebutaan. Ya, banyak orang-orang soleh itu diuji ya. Ada yang diuji dengan asam urat bertahun-tahun. Ada yang diuji dengan gejala stroke. Ada yang diuji dengan dan macam-macam. Intinya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Kita langsung masuk ke Imam Az-Zahabi ya, tentang ar-riya wa huwa minal nifaq, dan riya ini adalah bagian dari kemunafikan. Ini dosa ke-33 dalam buku Al-Kabair. Dan ar-riya ini berasal dari bahasa Arab. Artinya ro'a, yara ru'ya, artinya melihat. Lalu diikutkan dengan wazan timbangan fa'ala, yufa'ilu mufa'ilan fi'alan, sehingga menjadi ro'a yura'i mura'an riya'an.
yang artinya adalah memperlihatkan. Ya, adapun secara istilah, maka riya adalah idharul ibadah liqasdi ru'yatin nas laha fayahmadu sahibaha, menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat orang-orang sehingga mereka memuji pelaku ibadah tersebut. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali mendefinisikan lagi tentang riya, yaitu talabul manzilah fi qulubin nas, mencari kedudukan di hati manusia, bi ayyuriyahum, untuk diperlihatkan kepada mereka al-khisalul mahmudah, yaitu perangai-perangai yang terpuji. Ya, jadi melihatkan amalan-amalannya. Jadi memperbagus ibadahnya untuk dilihat orang. Intinya, riya ini adalah perbuatan memperlihatkan ibadah atau amal soleh lainnya untuk meraih kedudukan di hati manusia. Bertujuan kenapa? Agar dipuji, agar disanjung, agar dihormati. Kalau sum'ah beda lagi ya. Riya sama sum'ah ini beda lagi. Kalau riya ini biasanya ketika berlangsung, ketika dia bersedekah, nah dia pengen memperbagus, saya harus banyak dilihat orang. Ketika dia sholat, saya harus perbagus supaya dilihat orang, dipuji orang. Ini namanya riya. Kalau sum'ah ini beda lagi. Istilah sum'ah dalam istilah ini adalah mencari penghormatan dari orang lain dengan memperdengarkan atau menceritakan ibadah ataupun amal soleh. Dengan begitu dapat dipahami secara logis, perilaku sum'ah ini dapat terjadi setelah amal soleh selesai dilakukan. Jadi kalau sum'ah ini bisa jadi amal soleh kita ini sudah terjadi 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, diceritakan sama kita. Oh, dulu saya ngasih orang miskin di sini sekian. Dulu saya membangun masjid ini sekian. Ini sum'ah, memperdengarkan amalan supaya mendapat pujian, supaya dipandang baik ya. Ya tentu menceritakan amal soleh kepada orang lain ya ini berbahaya ya. Apalagi kalau kita sekarang kan zaman teknologi, update status saya sholat tahajud 1 jam, atau bangun di malam hari dengan update di grup, kalau punya grup WhatsApp ataupun di update statusnya, hening sekali malam ini aku bersujud kepadanya. Wah, itu udah pengen orang tahu kita melaksanakan tahajud ya. Tentu sebaik amalan yang disembunyikan ya. Malah sebaik-baik sholat sunat ya di rumah ya. Malah banyak alhamdulillah mereka yang selalu sholat sunnah di rumahnya. Jadi ini boleh jadi seseorang ketika beramal soleh dia melakukannya ikhlas karena Allah. Jadi ketika dia bersedekah ikhlas, ketika dia tahajud ikhlas, ketika dia melakukan umroh, haji ataupun yang lainnya ikhlas karena Allah. Akan tetapi kemudian setan menggodanya dan dia pun menceritakan amalannya agar dipuji dan disanjung. Yang demikian dia telah terjerumus kepada perbuatan sum'ah. Ya, dan Imam Madhabi mengatakan riya dosa besar termasuk munafikan, dan sum'ah ini juga masih satu model ya. Dan Imam Madhabi diantaranya membawakan sebuah dalil, sebuah ayat dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Jadi mereka melakukan amal-amal soleh semata karena ingin dilihat Allah, ingin dilihat manusia, bukan ingin dipuji, bukan ingin karena Allah. Dan ini orang-orang munafik ya. Karena orang-orang munafik ini, makanya di sini disebutkan riya adalah bagian dari kemunafikan. Orang yang berat sholat bagi munafik ini diantaranya sholat isya dan sholat subuh ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, inna atqala sholatin 'alal munafiqina, sesungguhnya sholat yang berat bagi orang munafik sholatul isya wa sholatul fajr, sholat isya dan sholat fajar. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah tidak ada lampu kayak kita terang begini ya.
gelap. Jadi orang-orang munafik ini ketika sholat zuhur dia ikut berjamaah, ketika sholat asar berjamaah, sholat maghrib berjamaah, ketika sholat isya dan subuh tidak. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu, tidak bisa berdiri kiri kanan, oh siapa yang ini, karena gelap. Ini makanya disebutkan sholat yang berat orang munafik ini yaitu sholat isya dan subuh. Padahal ketika mereka mengetahui, niscaya mereka akan mendatanginya dengan merangkak. Dan Imam Adz-Dzahabi membacakan sebuah ayat, mencantumkan sebuah ayat bagaimana rusaknya prakuliah dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfikuna ma lahu ria'an nas, yaitu mereka yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mereka tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Famathalu kamathali safwanin 'alaihi turab. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka jadilah dia bersih, tidak ada tanah lagi. La yaqdiruna ala syai'in bima kasabu. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Jadi ketika orang riya ini ya seperti tanah di atas batu licin, tertimpa hujan udah hilang, tidak berbekas. Yaitu menghapuskan amal. Makanya naudzubillah waliyadzubillah ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat ini. Karena ini akan merusak amal. Riya dan sum'ah ini akan menghapus amal. Dan ini target iblis ya. Target iblis itu merusak amal-amalan kita. Ketika kita ikhlas, hanya kita dan Allah yang tahu, kemudian mereka merusaknya, disebut-sebutkan. Makanya salah satu di antara bagaimana keikhlasan ini begitu dahsyat, kita telah mendengar bagaimana seorang pelacur memberikan minum kepada anjing. Dan itu kita mengetahuinya hanya dari mana? Dari hadis Rasulullah. Dan itu terjadi di Bani Israel. Dan nggak tahu kita. Mungkin orang Bani Israel juga tidak tahu. Dan itu hanya si orang pelacur itu sama anjing saja dan sama Allah yang. Jadi tulus, ikhlas. Karena yang mencapai derajat itu ya yang derajat tinggi itu keikhlasan. Bukan besar atau sedikitnya. Tentu besar dan ikhlas itu lebih baik. Betapa pentingnya keikhlasan. Dan bagaimana ketika manusia pertama dihisab urusannya yaitu orang-orang yang terlihat baik di hadapan manusia. Ini sudah diceritakan oleh beberapa ustadz ya, tentang bagaimana waqala nabiyyu dalam hadis riwayat Muslim, waqala nabiyyu awalan nas yuqda alaihi yaumil qiyamah. Dan Nabi SAW bersabda, yang dihisab pertama kali dari kiamat rajulun tusyhida fa'utiya bi, seorang yang mati syahid. Jadi mati syahid ini top-topnya ibadah ya. Kalau seorang mukmin mati syahid, dia nyawanya di tempat tertentu, tetapi kalau mati syahid dia berada di paru-paru burung dan dia bebas berjalan kemana-mana ya, melihat surga. Makanya hendaklah kita memohon mati syahid. Ini nasihat buat saya ya, khususnya memohon kepada Allah untuk mati syahid. Karena orang yang mati syahid ini pahalanya tinggi ya. Dalam sebelum hari hisab pun dia bisa jalan-jalan ruhnya itu. Beda dengan orang mukmin biasa. Dan mati syahid ini orang bisa memperoleh juga ketika dia matinya hanya di kasur ya, bukan dalam berperang ya. Itu kejujuran, itu masalah hati kita dengan Allah ya. Ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah syahid. Ya, dan yang dihisab yang pertama ini yang syahid, tetapi bukan karena Allah. Fa'utiya bihi, lalu didatangkan fa'arafahu wa ni'amahu fa'arafaha. Terus disebutkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan dan dia juga tahu gitu. Faqala ma amilta fiha, apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmatku? Qala qataltu fik hatta tushhidtu, aku terbunuh dan aku mati syahid ya untuk membela agama Allah ya. Tetapi Allah berfirman, qala kadzabta, engkau berbohong. Walakinnaka
qatalta liqali jiz, liqali jari. Engkau terbunuh hanya ingin disebut pahlawan. Engkau hanya ingin disebut pemberani. Ini masalah hati. Dan di mata manusia ini orang hebat. Orang hebat, dia syahid, orang hebat, pahlawan. Malah mungkin dipasang di nama-nama pahlawan yang telah gugur. Tetapi di mata Allah tidak. Ini masalah hati. Dan begitu pun akhirnya faqad qila, dan kau telah dikatakan itu. Tsumma umira bihi faswahiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Terus Allah memerintahkannya untuk dia diseret di wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Kenapa di wajahnya? Ini sebagai penghinaan. Diseret di wajah, di bawah wajahnya disebut di bawah, diseret wajah. Ini sebagai penghinaan. Kenapa? Karena dia bukan melakukannya karena Allah. Karena ingin disebut hebat, ingin disebut pahlawan. Ini masalah hati. Dan adapun dia datangkan yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ada seorang yang belajar ilmu dan dia membaca Quran dan mengamalkannya. Fa utiya bihi fa 'arafahu Allah ni'amah. Dan dia diterangkan kepadanya dan dia mengakui atas nikmat-nikmat Allah. Qala ma 'amilta fiha? Apa yang kau telah lakukan dengan nikmat-nikmatku? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku telah belajar ilmu dan aku telah mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Quran, dan aku telah membaca Quran. Jadi ini ahli Quran. Tetapi Allah berfirman, qala kadzabta, engkau berbohong. Walakinnaka ta'lamta liyuqal, engkau belajar, engkau pandai ilmu, engkau pandai membaca Al-Qur'an, liyuqalu aliman, engkau supaya dikatakan seorang alim. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqal qari, dan engkau membaca Quran supaya dikatakan qari. Faqad qila, dan engkau telah dikatakan itu. Tsumma umira bihi fashiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Terus dibawa dan diperintahkan untuk diseret mukanya dan dimasukkan ke neraka. Dan terus ada yang ketiga, wa rajulun sa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal. Dan ada seorang yang diberikan Allah banyak harta. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Terus diterangkan nikmat-nikmatnya dan dia mengakuinya. Fa qala ma 'amilta fiha? Apa yang kau telah lakukan dengan nikmatku? Diberikan banyak harta. Fa qala, dan dia berkata, taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fihi la. Aku diberikan harta dan tidaklah aku infakkan semuanya di jalanmu, dan semua tidak ada kesusahan di sana, aku berinfak. Jadi ini orang dermawan, dan orang itu mengatakan dermawan. Qala kadzabta, engkau berbohong. Waladaka fa'alta, tapi engkau melakukannya liyuqalu huwa jawad, supaya engkau dikatakan sebagai dermawan. Faqad qila, dan telah dikatakan itu. Cuma syubhailan, terus diseret lagi kepalanya dan dimasukkan ke neraka. Nah, ini masalah hati. Dulu ada seorang sahabat Rasulullah SAW, yaitu Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini salah satu sahabat Rasulullah, dan dia punya bapak namanya Hatim At-Ta'i. Dan kalau kita lihat di Google, Hatim At-Ta'i ini sampai sekarang masih disebut dermawan. Malah ada yang difilmkan Hatim At-Ta'i ini oleh India, ya, ada film India tahun 2000-an, baru-baru inilah mungkin, ya. Bukan film lama, film baru lah. Mungkin di bawah 5 tahun, ya. Hatim At-Ta'i seorang dermawan. Malah di Arab ini sampai terdapat istilah engkau seperti Hatim At-Ta'i. Jadi Hatim At-Ta'i saking dermawannya, engkau orang yang dermawan, dan menjadi istilah sampai sekarang. Dan ini sahabat pernah bertanya, ya, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang bapakku dapatkan? Dan Rasulullah berkata, dia telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, dan dia tidak memeluk Islam, memang Hatim At-Ta'i ini, ya. Dan dia sudah disebutkan dermawan. Ya, dan ini betapa pentingnya masalah hati, ya. Hati ini urusannya susah, ya. Sampai dalam Sayyidul Khatir, Ibnu Al-Jauzi pernah menulis, bagaimana kalau aku disiksa dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, jangan engkau beritahukan mereka, jangan beritahukan aku terhadap mereka. Padahal Ibnu Al-Jauzi ini berapa ratus
berapa puluh, berapa ribu orang masuk Islam melaluinya. Dan ketika dia menasehati, dia itu disebut wa'idul anbiya, wa'idul ulama, orang yang pintar memberikan nasihat. Ketika dia memberikan nasihat, nangis. Tetapi dalam Sayyidul Khatir dia menuliskannya, bagaimana kalau aku disiksa dan mereka semua selamat. Hati, karena yang tahu hati itu masalahnya hanya kita dengan Allah ya. Dan untuk membersihkan hati ini harus terus-terusan ya. Harus terus-terusan. Imam An-Nawawi, Imam Asyuyuti berkata tentang Imam An-Nawawi, layyinul qalb, hatinya itu lembut. Bagaimana? Ketika dia berinfak, ketika dia menasehati, ketika dia beramal, dia langsung lihat hatinya. Apa saya berinfak ini karena Allah? Apa saya menasehati ini karena Allah? Apa saya membaca Quran ini karena Allah? Kalau kita kapan kita memperhatikan hati kita? Saya udah memperhatikan kita, tapi perasaan hati saya nggak beres-beres. Berapa kali kita memperhatikan hati kita? Berapa sering kita membersihkan hati kita? Karena hati itu cenderung kotor ya. Bersihkan lagi, bersihkan lagi, bersihkan lagi. Terus-terusan dibersihkan lagi. Hendaklah makanya ketika orang melihat kita beramal seakan-akan kita mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas, namun ternyata di dalam hati ada maksud ingin dipuji ataupun disanjung ataupun dihormati, dan Allah itu Maha mengetahui meskipun manusia belum mengetahuinya. Meskipun kita orang lain nggak tahu, saya mah ikhlas gitu. Tetapi hati kita ketika kita dipuji, kita kok saya nggak dipuji sih, kok saya nggak disebut sih. La nuridna inna manutimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dalam surat Al-Insan, aku memberikan makan, berinfak hanya untuk wajah Allah, tidak mengharapkan terima kasih dan tidak mengharapkan balasannya. Dan riya ini sebenarnya terbagi menjadi dua ya, riyaul khalis wa riyaul yasir. Riya ini ada yang besar, ada yang kecil ya. Sementara riya yang kecil ini, wa amma syirkul asghar fakasirul riya. Adapun syirik kecil maka sedikitnya riya. Jadi riya ini termasuk dalam kesyirikan. Makanya hendaklah kita hati-hati, dan Rasulullah pernah mempermisalkan, wahai manusia, jagalah diri kalian dari kesyirikan. Dari kesyirikan ini, karena sesungguhnya ini lebih samar daripada semut yang merayap. Maka ada seorang yang berkata, lantas bagaimana cara kami menjauhinya, padahal ia lebih samar dari semut yang merayap, wahai Rasulullah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, katakanlah, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik kepadamu yang kami ketahui, dan kami memohon ampunan dari kesyirikan yang tidak kami ketahui. Ya, hendaklah kita memohon terus kepada Allah ya, untuk dijauhkan dari riya. Ya, dan ini yang Rasulullah takutkan. Rasulullah itu bukan, dia lebih takut pada kita terjebak ini ya. Rasulullah takutnya daripada fitnah Dajjal. Padahal fitnah Dajjal ini lebih berat ya. Tetapi riya ini fitnahnya lebih berat. Riya ini fitnahnya lebih berat, dan Dajjal ini akan hadir nanti di hari kiamat. Sebelum hari kiamat, sementara riya hadir kapanpun. Ya Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita supaya kita beristiqomah dan hanya mengharap wajahnya, mencari ridhonya ya. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah ya, untuk dibantu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah, tolong aku, bantu aku dalam mengingatmu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam beribadah dengan beribadah baik kepadamu, husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, dan baiknya beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena intinya dari ilmu ini adalah menambah takut kepada Allah taala. Karena sedikit dan banyak ilmu kalau tidak takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya ini berarti masalah.
Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.对对对。